teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan prosesor terbaru dari AMD Ryzen. Karena kemarin AMD Ryzen merilis 4 prosesor jagoannya, yakni Ryzen series 5000. Tapi biasanya AMD merilis suatu produk, harganya tuh cukup miring di pasaran. Tapi tidak untuk kali ini. Justru si Ryzen 5000 series ini tuh cukup mahal. Ya, nggak biasanya juga. Tapi apakah dengan harga yang mahal ini, performanya cukup worth it untuk dibeli atau untuk digunakan? Kita bakalan cari tahu di video ini. Kebetulan yang saya pegang di sini adalah Ryzen 5 5600X. Ini prosesor satu-satunya yang dilengkapi dengan cooling bawaan. Kalau Ryzen 7, Ryzen 9 yang rilis kemarin tidak diberikan cooling bawaan. Jadi si AMD masih percaya diri bahwa si Ryzen 5600X ini bisa diadamkan oleh cooling bawaannya saja. Ryzen 5 5600X ini punya 6 core 12 thread, base clock-nya 3,7 up to 4,6 GHz. Punya 32 MB L3 cache dan TDP-nya 65 watt. Tapi ini bukan konsumsi daya ya, 65 watt. Mungkin ini bisa lebih lagi, nanti kita akan cek. Meskipun begitu, ini tuh masih sama menggunakan teknologi atau arsitektur 7 nanometer. Tapi di setiap generasinya, 7 nanometer AMD itu selalu dioptimasikan, selalu dioptimalkan. Kita tahu kemarin tuh si AMD merilis Ryzen series XT. Masih sama-sama menggunakan 7 nanometer, tapi ada peningkatan performa. Bahkan 100-200 MHz si series XT ini lebih kenceng dibandingkan seri X yang sebelumnya. Jadi AMD tuh setiap mengeluarkan produknya selalu menghadirkan atau memaksimalkan performa si 7 nanometer yang ditancapkan pada si prosesor AMD Ryzen ini. Dengan itu, si Ryzen 5600X ini punya desain chiplet 1x CCD dan 1x I/O die. Dan sudah support juga PCIe generasi keempat. Nah, kebetulan di sini saya punya Ryzen 5 3500, Ryzen 5 3600 XT, dan Ryzen 5 5600X. Jadi saya pengen ngebandingin sedikit aja bagaimana performa dari generasi sebelumnya ke generasi terbaru ini. Apakah performanya cukup jauh melesat lebih tinggi atau biasa-biasa aja? Nanti saya akan coba buktikan sedikit pengujian di sini. Dan masih ada yang nanya juga, apakah si Ryzen 5000 series ini masih menggunakan soket AM4? Tentunya iya gitu, masih menggunakan AM4. Terus apakah motherboard A320 kan AM4 bisa dicolokkan 5600X? Sebenarnya sih bisa aja, karena saya kemarin juga baca-baca artikel si motherboard A320 tuh ditancapkan Ryzen 9 5900X gitu, masih bisa berjalan aja. Namun di official resminya si AMD ini menyarankan untuk menggunakan motherboard series 500 B550, X570 gitu kan, untuk bisa memaksimalkan si prosesor 5000 series ini. Tapi bagaimana kalau misalkan menggunakan motherboard 400 series? Ya tentunya bisa juga gitu, karena beberapa brand motherboard sudah merilis atau sudah menyediakan BIOS update-nya untuk support ke Ryzen 5000 series ini. Kalian update aja si BIOS-nya ke AGESA 1100. Kalau nggak salah sih versi yang terakhir tuh 1100 untuk sekarang. Perbedaan yang menarik lagi, si AMD 5000 series ini sudah menggunakan arsitektur Zen 3 dengan kode name Firmware. Jadi intinya si Zen 3 ini tuh lebih unggul segalanya, lebih unggul performa per clock-nya dibandingkan Zen 2 sebelumnya. Punya desain dan layout yang baru juga. Makanya si performa Ryzen Zen 3 ini performanya bakalan jauh lebih baik dibandingkan Zen 2 yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke pengujiannya. Di pengujian di sini saya menggunakan motherboard-nya X570 dari Aorus Master. Untuk memori RAM-nya, di sini saya menggunakan XPG Spectric D60G yang saya overclock ke 3600 MHz di CL16. Lalu storage-nya, di sini saya menggunakan XPG SX 6000 Lite 256 GB, dan cooler-nya di sini saya menggunakan Kestrel 240 mm RGB V2. Nah, menggunakan I/O. Untuk power supply-nya di sini saya menggunakan Deepcool DQ850 MP2L 80 plus Gold. Dan untuk PGA card-nya saya hanya punya RTX 2080 polos aja dari Asus ROG Strix. Harusnya sih kalau misalkan Ryzen 5600 ini lebih cocok disandingkan kalau ada RTX 3000 series, 3070 ke atas gitu. Karena performanya menurut saya cukup oke. Oke, kita langsung saja ke pengujiannya.
Pengujian ini dilakukan di ruangan tanpa AC, tanpa casing juga. Dan kebetulan saya tidak pegang Intel ya, jadi tidak melakukan compare di video ini. Hanya 3 prosesor yang saya pegang. Ya lumayan lah sebagai pembanding kalau kalian mau upgrade nanti. Oke, pertama benchmark Cinebench R15. Semua prosesor dalam keadaan default. Kecuali memori RAM XPG D60G ini yang saya overclock ke 3600 MHz CL16. Skor multi Ryzen 5 5600X sangat jauh meninggalkan 3600 XT. Selisih berkisar 250 CB. Begitu juga dengan single core-nya. Ini membuktikan Zen 3 jauh lebih baik dibandingkan gen sebelumnya. Di tabel ini kalian bisa lihat Cinebench R20 masih hasil yang sama. Zen 3 jauh lebih unggul di multiscore-nya. 5600X mendapatkan 4247, hampir 70% lebih tinggi dari Ryzen 5 3500 yang polos. Lanjut, Fire Strike, skor fisik Ryzen 5 5600X mendapatkan 24.420, masih tetap unggul. Di sini terlihat prosesor Zen 3 bisa membawa skor combine jauh meninggalkan kedua skor Zen 2 yang sebelumnya. Melihat Zen 2 perbedaannya yang tipis di skor combine-nya, artinya layout pada Zen 3 ini terbukti ampuh, lebih kencang. Begitu juga dengan Time Spy, skor 5600X sudah tidak ada yang tipis-tipis. Semua skor yang dihasilkan tuh unggul segala-galanya. Lanjut pengujian game pertama ada The Witcher 3. Saya tes high resolusi 1080p. Pengujian ini dilakukan di Afterburner dengan fitur benchmark. Ya seperti ini. Jadi ini hasilnya gitu. Ini yang saya dapatkan. Nah, untuk average FPS memang Ryzen 5 5600X unggul jauh berada di 134,7 fps dibandingkan 3600 XT yang hampir sama dengan Ryzen 5 3500 polos. Tapi setidaknya perbedaan di resolusi 1440p FPS yang dihasilkan hampir sama nih, mendapatkan rata-ratanya di 91 fps saja. Mungkin ini karena faktor kemampuan PGA-kan. Kalau kita pakai RTX 30 series, mungkin hasilnya pasti berbeda ya. Nanti deh, kalau ada PGA card-nya, saya akan coba apakah skornya bakalan berbeda atau sama aja. Lalu game kedua ada Horizon Zero Dawn di resolusi 1080p. Average didapatkan selisih sedikit aja di 5600X, mendapatkan 94 fps. Untuk 3600 XT mendapatkan 87 fps. Begitu juga di resolusi 1440p, 5600X mendapatkan rata-rata FPS 74 fps, 3600 XT mendapatkan 69 fps, dan 3500 mendapatkan 68 fps. Game ketiga ada Control, resolusi 1080p settingan high. Ryzen 5 3500 polos lebih unggul sedikit dari 3600 XT kalau dilihat dari rata-rata fps yang didapat. Namun untuk Ryzen 5 5600X tetap jauh unggul. Rata-rata yang didapat FPS-nya 97,2 fps. Game ini lebih enak sih kalau ray tracing-nya diaktifkan. Tapi di sini saya nggak akan bahas itu dulu. Lanjut, game keempat ada Battlefield 5. Resolusi 1080p yang pertama saya tes. Di game ini untuk rata-rata FPS memang unggul tetap ya Ryzen 5 5600X. Namun untuk FPS maksimum Ryzen 5 3600 XT sedikit lebih unggul. Dan 1% low-nya juga hampir sama di 73 fps-an. Dengan begitu, Ryzen 5 5600X tetap paling stabil karena rata-rata atau average FPS yang dihasilkan lebih baik. Nah, sebagai tambahan aja, saya tes render video Premiere Pro 2019 untuk Ryzen 5 5600 XT bisa menyelesaikan waktu sekitar 1 menit 20 detik di ukuran size yang sama. Meskipun beda beberapa detik saja, namun menurut saya ini sangat membantu jika dipakai render file size yang besar, pasti lebih terasa. Oh iya, ada yang paling penting lagi dari AMD. AMD punya fitur PBO. Ini tuh seperti overclock tapi lebih simple. Tinggal sekali klik maka performa prosesor bakalan lebih tinggi. Tapi itu tergantung dengan motherboard yang digunakan dan performa cooler yang dipakai juga. Di sini saya coba aktifkan mode PBO ya. Ketika di tes Cinebench R15 terlihat peningkatan yang baik. Sebelumnya mendapatkan skor 1861 dan ketika dalam mode PBO menjadi 1932 CB. Dan core-nya juga menyentuh 4,6 GHz
yang sebelumnya hanya di 4,3 GHz dalam mode biasa. Dan menurut saya PBO ini cukup menarik. Kita bisa mendapatkan performa lebih hanya dengan satu klik saja. Nah, perkiraan saya sih kalau Ryzen 5 5600X ini bakalan mendapatkan hasil yang lebih tinggi, lebih baik jika disandingkan dengan PGA card yang lebih powerful. Misalkan RTX 30 series atau RTX 3070 gitu, atau mungkin nanti Big Napi RX 6000 series. Pasti performanya bakalan jauh lebih tinggi, lebih keren lagi. Di pengujian ini karena saya nggak pegang PGA card lain ya, jadi ya hanya inilah yang bisa saya tampilkan. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat tadi performa si Ryzen 5600X ini? Menurut saya sih si Ryzen 5600X ini cukup powerful dengan harga yang ditawarkan. Jadi si AMD ini memang benar-benar tidak membunuh Zen 2 atau Zen yang sebelumnya. Kalau misalkan kalian sekarang masih menggunakan Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3500, terus pengen upgrade gitu ke Ryzen 5 5600X ini masih worth it kok. Kita mengeluarkan uang yang lebih banyak, tapi mendapatkan performa yang cukup banyak juga gitu. Mungkin nih kalau kalian mau rakit PC 5600X, cari PGA card-nya di atas RTX 2080 polos ini gitu. Atau mungkin RTX 30 series 3070, atau mungkin nanti ada Big Napi atau RX 6000 series. Nah, jadi penasaran juga nih saya. Bagaimana kalau misalkan si Ryzen 5000 series ini kita tancapkan Big Napi atau Radeon RX 6000 series nanti? Performanya bakalan seperti apa gitu? Wah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Oke, 5600X udah ada di sini. Tinggal nunggu Big Napi RX 6000 series. Bagaimana performanya kalau misalkan diduetkan ya?